Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fahri Tumangger dengan NIM 250705225. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Sistem File, yang dimana membahas tentang implementasi dan keamanan sistem file. Yang perlu kita ketahui dulu bahwasanya sistem file itu merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem operasi. Tanpa adanya sistem file, komputer tidak dapat menyimpan data dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai implementasi dan keamanan sistem file sangat penting, terutama bagi mahasiswa yang mempelajari bidang teknologi informasi dan komputer. Lalu di slide yang kedua, kita membahas tentang pengantar sistem file, yang dimana sistem file adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur bagaimana data disimpan dan diakses pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, flash disk, maupun media penyimpanan lainnya. Fungsi utama sistem file adalah memberikan nama pada file, mengatur lokasi penyimpanan data, mengelompokkan file dalam directory ataupun folder, serta memastikan bagaimana akses tersebut dapat diakses dengan cepat dan efisien. Sebagai contoh, ketika kita menyimpan tugas kuliah dalam folder tertentu, sistem file bekerja di belakang layar untuk menentukan lokasi penyimpanan file tersebut sehingga dapat ditemukan kembali saat dibutuhkan. Dalam pembahasan ini, kita fokus pada dua aspek utama, yaitu kepada implementasi sistem file dan keamanan sistem file. Lalu yang di slide ketiga, ini kita membahas tentang struktur data utama dalam sistem file. Dalam implementasinya, sistem file ini menggunakan beberapa struktur data penting. Yang pertama yaitu adalah inode. Inode merupakan struktur data yang menyimpan informasi penting mengenai sebuah file seperti ukuran file, pemilik file, izin akses, serta lokasi blok data pada media penyimpanan. Dengan kata lain, inode berfungsi sebagai identitas dari sebuah file. Kedua adalah directory. Directory berfungsi sebagai tabel menghubungkan nama file dengan inode yang dimiliki file tersebut. Karena dengan adanya directory, pengguna dapat mencari file berdasarkan nama tanpa perlu mengetahui lokasi fisiknya dalam media penyimpanan. Yang ketiga yaitu metadata. Dalam artian merupakan informasi tambahan yang menjelaskan atribut suatu file. Misalnya waktu pembuatan file, waktu terakhir file diubah, dan informasi kepemilikan file. Ketiga, komponen tersebut bekerja sama agar proses penyimpanan itu dan pencariannya dapat dilakukan secara efektif. Lalu slide selanjutnya itu kita membahas tentang manajemen ruang penyimpanan. Selain mengatur file, sistem file juga bertanggung jawab dalam mengelola ruang penyimpanan. Terdapat beberapa metode alokasi blok yang umum digunakan. Metode pertama adalah contiguous allocation, yaitu penyimpanan data secara beruntun. Metode ini dapat menyebabkan fragmentasi. Metode yang kedua yaitu linked allocation, yaitu setiap blok data saling terhubung menggunakan pointer. Metode ini adalah salah satu fleksibel, tetapi akses data bisa menjadi lebih lambat. Lalu metode yang ketiga adalah indexes allocation, yaitu menggunakan blok indeks untuk menyimpankan alamat semua blok data yang dimiliki file. Metode ini banyak digunakan karena lebih efisien. Selain itu, sistem file juga menggunakan namanya
teknik free space management seperti bitmap dan linked list untuk mengetahui bagaimana penyimpanan yang masih kosong. Untuk meningkatkan performa sistem, file memanfaatkan buffer change, yaitu area memori sementara yang dimana menyimpan data yang sering diakses sehingga proses baca dan tulis menjadi lebih cepat. Lalu selanjutnya yang kita bahas itu tentang sistem file populer, yaitu saat ini terdapat berbagai jenis sistem file yang digunakan pada sistem operasi modern. Yang pertama yaitu ada FAT atau File Allocation Table. Sistem ini terkenal karena sederhana dan memiliki kompatibilitas yang luas dengan berbagai perangkat. Namun, FAT tidak memiliki fitur keamanan yang kuat dan tidak mendukung journaling. Lalu yang kedua yaitu ada NTFS, yaitu digunakan pada sistem operasi Windows. NTFS ini memiliki fitur journaling, enkripsi, dan kontrol akses yang lebih baik dibandingkan FAT. Lalu yang ketiga itu ada namanya ext4, yaitu sistem file yang banyak digunakan pada sistem operasi Linux. ext4 karena performanya yang lebih baik, efisien, dan mengandung berbagai fitur modern. Masing-masing sistem file memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai kebutuhan pengguna. Lalu slide selanjutnya kita membahas tentang keamanan sistem file. Selain implementasi, aspek keamanan sistem file juga sangat penting terhadap berbagai ancaman yang dapat menyerang sistem file. Salah satunya adalah akses tidak sah oleh pengguna yang tidak memiliki izin. Ancaman lainnya adalah malware yang dapat merusak, mengubah, atau mencuri data penting. Selain itu, kerusakan data juga dapat terjadi akibat kegagalan perangkat keras. Contohnya seperti pemadaman listrik secara tiba-tiba atau kesalahan sistem. Jika keamanan sistem file tidak diperhatikan, maka data dapat tersimpan, dapat hilang, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu slide selanjutnya yaitu mekanisme keamanan sistem file. Untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut, sistem file ini menerapkan beberapa mekanisme keamanan. Pertama adalah permission atau izin akses yang terdiri dari read, write, dan execute. Dengan adanya izin akses, hanya pengguna tertentu yang dapat membuka, mengubah, atau menjalankan file. Yang kedua adalah namanya enkripsi data. Enkripsi berfungsi mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus. Dengan demikian, data tetap aman meskipun berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu yang ketiga adalah audit log dan mentoring. Fitur ini memungkinkan administrator memantau aktivitas yang terjadi pada sistem file sehingga tindakan mencurigakan dapat segera terdeteksi. Melalui kombinasi berbagai mekanisme tersebut, keamanan data dapat terjaga dengan baik. Lalu slide yang kita akan bahas yaitu tentang studi kasus sistem file ext4. Sebagai contoh implementasi, kita dapat melihat sistem file ext4 yang banyak digunakan pada Linux. Salah satu fitur unggulannya adalah journaling. Fitur ini mencatat perubahan yang akan dilakukan sebelum benar-benar diterapkan media penyimpanan. Jika terjadi kegagalan sistem, proses pemulihan data dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, ext4 menggunakan extend
based allocation yang membuat pengelolaan ruang penyimpanan menjadi lebih efisien dibandingkan generasi sebelumnya. ext4 juga mendukung kapasitas penyimpanan yang sangat besar, bahkan hingga 1 exabyte, sehingga cocok digunakan pada berbagai kebutuhan komputasi modern. Keamanan pada ext4. Dari sisi keamanan, ext4 menyediakan beberapa fitur penting. Pertama adalah penyimpanan POSIX yang memungkinkan pengaturan hal akses. Kedua adalah extended attributes, yaitu atribut tambahan yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi keamanan tertentu. Ketiga adalah dukungan enkripsi direktori secara natif, sehingga data yang tersimpan dalam direktori tersebut dapat dilindungi dari akses yang tidak sah. Lalu, apa kesimpulan dari materi kita saat ini? Sebagai sistem file merupakan komponen penting dalam sistem operasi yang berperan dalam mengelola penyimpanan dan akses data. Implementasi sistem file melibatkan berbagai struktur seperti inode, direktori, dan metadata seperti teknik manajemen ruang menyimpan yang efisien. Di sisi lain, keamanan sistem file juga memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi data dan berbagai ancaman seperti akses tidak sah, malware, dan kerusakan sistem. Oleh karena itu, penerapan mekanisme keamanan seperti permission, enkripsi, audit log, dan mentoring harus dilakukan secara optimal agar data aman dan terjaga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.